Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9 asal Provinsi Maluku. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil dari ruang kolaborasi praktek coaching antara saya, Merlin Hitalesi, dan rekan saya, Ibu Martinci Rahanten, dengan fasilitator Ibu Adel Waiselan. Oke, selamat sore Ibu Teni. Selamat sore Bu Mei. Oke, bagaimana kabar? Hari ini baik Bu Mei. Sehat Mungkin ya? sendiri? Iya, saya juga sehat. Oke Bu Teni, kita perlu waktu sebentar ya untuk berbincang-bincang. Saya baru memberikan kabar juga buat Ibu Teni supaya pembicaraan kita bisa terjadi atas permintaan dari Ibu Teni. Ya. Oke Bu Teni ya. Oke. Yang pertama, apa nih yang Ibu Teni mau bicarakan hari ini? Yang diminta buat cerita dengan saya, kira-kira apa yang mau Ibu Teni bicarakan? Ya Bu Mei, sebenarnya kita sekarang ini perlu teman untuk cerita nih. Kebetulan kita hubungi Ibu Mei dan Ibu Mei bisa menanggapi kita pun pesan. Dan hari ini memang kita mau menceritakan kita punya sedikit rasa kekecewaan yang kita alami, yang kita rasakan karena muncul karena ada teman guru yang dalam penyusunan soal kemarin sampai ini mereka kurang respon untuk ada dalam kegiatan presentasi, kemudian di situ mereka menghindar, kemudian dalam pengeditan itu mereka mulai tidak ada komunikasi yang baik untuk ada dalam supaya ketemu bisa bantu mereka, untuk kami bisa membantu supaya ada dalam pengeditan soal-soal itu supaya sesuai dengan aturan sekolah. Oke, Ibu Teni. Jadi dari yang saya tangkap hari ini ada kekecewaan dari Ibu Teni terkait rekan-rekan kerja yang dalam proses penyusunan soal sampai presentasi kurang respons, kemudian ada yang menghindar, tapi juga ada yang berproses. Begitu ya Bu Teni ya? Iya Ibu Mei. Kira-kira ini kita lanjutkan ya dari apa yang sudah Ibu Teni sampaikan. Kira-kira apa yang ingin Ibu Teni sebenarnya, apa yang ingin didapatkan, apa yang mau Ibu Teni dapatkan dari pembicaraan kita di saat ini? Mungkin Ibu Mei yang kita harapkan supaya dari pembicaraan kita berdua di hari ini mungkin ada hal yang bisa nantinya memperbaiki teman-teman dalam hal ini komunikasikan ketemu bisa dapat hari ini lalu kita bisa mengkomunikasikan itu kepada teman-teman untuk ada dalam perbaikan-perbaikan, untuk ada dalam komunikasi yang baik, untuk ada dalam penyusunan soal dan terutama untuk kisi-kisi dan pengeditan ini. Oke, jadi yang Ibu Teni yang ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, pertama Ibu Teni mau supaya ke depannya teman-teman ada punya respon yang baik ya, kemudian juga komunikasi yang terbuka terkait dengan penyusunan, pengeditan, bahkan nanti presentasi yang akan dijalankan. Baik sekali Bu Teni, kita lanjutkan ya. Apakah Ibu Teni tahu mengapa sampai rekan-rekan guru bersikap demikian, ataukah ada informasi yang pernah Ibu Teni dapatkan terkait dengan efek dari proses ini, sehingga ada teman-teman yang tidak kurang respons dan lain-lain sebagainya seperti yang tadi Ibu Teni sampaikan. Ya Ibu Mei, mungkin dari yang Ibu Mei tanyakan tadi
mungkin kembali lagi ke beta, kurang adanya komunikasi yang baik, ataukah mungkin mereka juga karena tidak terbuka ke beta, mereka tidak terbuka ke saya apa yang menjadi kekurangan, eh, sehingga di situ mungkin kita bisa membantu untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi. Jadi mungkin betul belum ada keterbukaan saja Ibu Mei antara kita, antara saya dan juga mereka. Oke, berarti yang ini atas dasar informasi sendiri ya Ibu Teni ya, tapi tidak ada informasi dari teman-teman lain mungkin. Yang pertama tadi Ibu Teni bilang kurang adanya komunikasi yang baik, tapi juga mungkin tidak ada keterbukaan karena komunikasi itu. Tidak ada komunikasi yang baik. Eh, Selanjutnya dari apa yang disampaikan Ibu Teni tadi berbicara langsung dan membuka ruang berdiskusi terkait hal tersebut. Kira-kira apa yang akan Ibu Teni lakukan misalnya untuk berbicara langsung kah atau membuka ruang diskusi terkait hal tersebut? Kira-kira seperti apa yang nanti dilakukan oleh Ibu Teni? Yang tadi Bu Teni bilang kurang adanya komunikasi, kemudian kurang keterbukaan itu kira-kira seperti apa? Ya Ibu Mei, mungkin kita mau supaya ada komunikasi dalam hal ini secara pribadi dulu. Itu mungkin pendekatan pribadi yang bisa kita lakukan dengan teman tersebut, beberapa teman tersebut. Kemudian setelah komunikasi yang baik, mungkin kita bisa bawa juga dalam forum diskusi bersama dengan teman-teman yang lain, bahkan sampai ke kepala sekolah. Setelah ada keterbukaan antara beta dan teman-teman tersebut. Begitu ini. Oh, jadi komunikasinya ini lebih kepada membuka ruang berdiskusi bersama ya dengan Ibu Teni, tapi juga dengan kepala sekolah supaya bisa meminimalisir hal-hal ini supaya tujuannya bisa tercapai. Begitu ya Ibu Teni? Iya ini. Oke. Bertolak dari semua yang sudah Ibu Teni sampaikan tadi, kira-kira apa yang diinginkan oleh Ibu Teni terhadap rekan-rekan guru? Apa nih yang menjadi keinginan Ibu Teni sebenarnya? Iya Ibu Mei, sebenarnya kita sangat mengharapkan adanya perhatian penuh ketika kita menyampaikan mungkin baru sekali dua kali atau ada respon yang baik untuk ada dalam penyusunan soal, bisa ada komunikasi sampai pada presentasi. Nah mungkin di situ teman-teman bisa respon dengan cepat, kemudian menyampaikan apa yang menjadi kekurangan mereka, itu disampaikan saja Ibu Mei. Oke, jadi memang yang diinginkan Ibu Teni supaya ada respons dan komunikasi yang baik ya. Memang benar sekali kalau dalam kerja kolaborasi seperti ini kalau komunikasi kurang itu pasti benar sekali Ibu Teni. Kemudian untuk apa namanya? Sekarang kira-kira menurut Ibu Teni nih kalau dari poin 1 sampai 10 kondisi saat ini kira-kira teman-teman Ibu Teni itu ada di angka berapa untuk komunikasi yang sekarang ini? Ini untuk mau step yang kita mau kasih untuk teman-teman kayaknya dong ada di posisi step kelima kapan. Oke, poin 5 ya Ibu Teni ya. Iya, Berarti kondisi yang sekarang ini memang ada di poin 5 kalau 1 sampai 10. Kira-kira kalau yang apa namanya yang idealnya menurut Ibu Teni itu kira-kira dari poin 1 sampai 10 itu yang poin 5 ini Ibu Teni mau tingkatkan ke poin berapa? iya. Ini kalau yang ada di, ketika nanti ada pendekatan dan nanti kita mau raih itu kira-kira ada di step berapa kayaknya kita memilih lebih 8, belum bisa sampai 10, 8 sah. Oke. Kira-kira apa nih yang harus Ibu Ibu Teni lakukan agar rekan-rekan guru merasa nyaman dulu sebenarnya ya. Untuk mencapai ke poin 8 ini, kira-kira menurut Ibu Teni apa yang harus Ibu Teni lakukan supaya rekan-rekan guru itu bisa merasa nyaman? Ya Bu Mei, supaya dong rasanya mungkin ada komunikasi. Kita komunikasi secara pribadi, menyampaikan saja ke mereka
apa yang menjadi kekurangan itu nanti disampaikan saja kepada saya secara terbuka, tidak perlu menutupi, tetapi mereka harus bisa terbuka menyampaikan semua itu kepada beta. Oke, sekarang begini Bu Teni, kan kalau orang mau menyampaikan sesuatu itu pasti nyaman nyaman dan tidaknya ya Ibu Teni ya. Kira-kira ini oke kita Ibu Teni pasti mau teman-teman bisa menyampaikan dengan apa namanya dengan terbuka dengan kayak tapi orang mau terbuka itu berarti harus kan ada rasa nyaman dulu. Kira-kira apa yang bisa Ibu Teni buat supaya sebelum mereka terbuka nih mereka rasa nyaman dulu dengan Ibu Teni. Kira-kira apa yang harus Ibu Teni lakukan? Iya gini, di sini mungkin yang bisa kita lakukan supaya membawa rasa nyaman itu, hal yang bisa kita lakukan itu adalah uh, tetap membangun komunikasi yang baik. Tidak melihat apa yang kekurangan, apa yang tidak mereka lakukan itu lalu menjadikan itu jadi satu masalah, lalu kita jadi ngambek. Tapi kita tetap membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Gini. Jadi artinya Ibu Teni tidak apa namanya tidak marah-marah begitu ya, tetapi lebih menerima mereka dengan senyum, dengan sabar hati, tidak melihat kekurangan, begitu ya maksudnya Ibu Teni. Oke mantap, baik sekali Ibu Teni. Memang jadi guru kita harus berjiwa besar ya Ibu Teni ya, dan Ibu Teni sudah memiliki hal itu. Nah, kita sudah mau sampai nih di akhirnya. Kira-kira dari apa yang dibicarakan tadi nih, dari tadi rasa nyaman dan semuanya agar direspon dengan baik maupun komunikasi. Kemungkinan apa yang harus dilakukan Ibu Teni agar dapat mewujudkan apa yang Ibu Teni sampaikan tadi? Ya, gini, mungkin yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk tetap membangun keharmonisan antara beta dengan teman-teman tadi, selain membangun komunikasi yang baik antara beta dan antara saya dan mereka, mungkin juga saya akan tetap meminta komunikasi dari teman-teman yang lain, mengkomunikasikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa ketemu sama-sama duduk dalam diskusi, kemudian membangun uh, saling membantu kira-kira dalam penyusunan soal, presentasi, keterkaitan antara soal dengan dia punya KB itu seperti apa. Jadi mungkin ada komunikasi yang baik di bagian situ. Kemudian sampai pada pengeditan mungkin ada teman-teman yang bisa membantu untuk ada dalam hal tersebut untuk waktu ke depan ini. Oke, jadi Ibu Teni lebih mengembangkan ya ke kolaborasi apa meminta bantuan teman-teman yang lain juga yang punya kemampuan lebih. Kira-kira menurut Ibu Teni nih hal yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini apa? Tadi Ibu Teni sampaikan bahwa membuka ruang diskusi, kemudian memanfaatkan teman-teman yang lain yang punya kelebihan di IT untuk pengeditan dan lain-lain sebagainya. Kira-kira menurut Ibu Teni ya dari beberapa hal itu hal langkah yang pertama yang mana yang harus Ibu Teni lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, hal pertama yang akan kita lakukan itu gini, kita tetap membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman tersebut. Ya. Itu mungkin langkah pertama yang bisa kita ambil dulu apa ini. Oke, jadi dalam waktu dekat ini membangun komunikasi yang baik ya Bu Tenia dengan cara yang tadi menerima dengan sangat terbuka, lebih ke pribadi. Begitu ya Bu Tenia? Ya, ini. Oke, berarti ada beberapa yang harus dilakukan ya, tapi dalam waktu dekat ini lebih ke pribadi dulu pendekatan untuk komunikasinya. Oke, Bu Teni, saya harap nanti Ibu Teni bisa melakukan hal ini dengan semangat ya, kemudian bisa lebih dikembangkan lagi nantinya. Kira-kira nih yang paling akhir nih Ibu Teni, apa yang Ibu Teni dapatkan dari sesi ini? Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh Ibu Teni? Ya, ini.
terima kasih sebenarnya beta sampaikan juga untuk Ibu Mei, setelah membangun komunikasi dengan Ibu Mei, hal yang kita dapat, yang pertama ada keterbukaan. Kita rasa terbuka dulu, kita rasa rasa ringan, segala beban yang ada di kekecewaannya itu semua bisa hilang setelah ada komunikasi yang kita lakukan dengan Ibu Mei. Kemudian dari komunikasi kita di sore hari ini juga kita dapat ada solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kita merasa kekecewaan tadi. Salah satunya itu tetap membangun komunikasi yang baik untuk ada dalam perubahan yang akan kita lakukan nanti ini. Oke. Jadi hari ini saya juga terima kasih nih dari Ibu Teni. Sebenarnya pembicaraan ini juga masalah ini juga terjadi di setiap kita dan hari ini juga saya bisa belajar dari Ibu Teni sehingga solusi yang tadi Ibu Teni berikan juga bisa menjadi masukan nih buat saya dalam menjalani proses sama-sama sebagai guru. Dan saya memang berharap Ibu Teni ke depannya lebih semangat. Kita mungkin setelah Ibu Teni melakukan apa yang dahulu yang dilakukan pertama, kita akan berjumpa lagi dalam pembicaraan selanjutnya supaya kita bisa bertukar pikiran untuk progres ke depannya seperti apa. Gitu ya Ibu Teni ya. Yes, Tetap semangat semangat. menjalankan segala sesuatu. Oke, Oke Ibu Teni. terima kasih ini. Ya, siap Ibu Teni. Sesi saya berakhir dan sekarang saya kembalikan ke Ibu Teni untuk menjadi coach-nya dan saya coaching-nya. Halo, selamat sore Ibu Mei. Selamat sore Ibu Teni. Apa Terima kasih kabar? nih sudah memberikan waktu buat saya. Ya Ibu Mei, apa kabar? Baik sekali Ibu Teni ya begitulah. Ada baiknya ada ya sedikit gundah gulana sebagai seorang guru. Ya Ibu Mei, kita dapat titipan pesan dari teman kalau Ibu ingin menyampaikan sesuatu ke beta, makanya hari ini ketemu bisa berkomunikasi nih, bisa tatap muka. Ya Ibu Mei, cerita-cerita hari ini, tapi ada hal yang mau Ibu Mei mau ceritakan untuk beta. Iya Ibu Teni. Ibu Teni sinyalnya agak ini. Iya. Iya Ibu Teni. Sebenarnya tadi saya WA Ibu Teni itu supaya bisa memberikan waktu lebih sedikit buat saya terkait saya mau cerita nih supaya hati sedikit plong dan mungkin saya bisa dapat solusi dari apa yang saya alami sekarang. Gini Bu Teni. Jadi di kelas saya itu ada siswa si Revan ini dia sudah beberapa minggu belakangan ini khususnya di jam pelajaran matematika itu dia sudah beberapa kali membolos dan bolosnya itu yang menjadi sedikit kekecewaan bahkan masalah dalam hati saya itu saya kan jam pelajarannya yang kedua. Jam pertama ini si anak ini selalu masuk. Ya, selalu masuk tapi ketika saya masuk dianya tidak ada. Ketika di presensi ternyata anak ini tadinya dia ada di jam agama. Tapi di setelah jam saya dia sudah menghilang dari kelas. Itu Ibu Tini. Ini Ibu Mei, oh berarti Ibu Mei sekarang ini sedang merasa gundah gulana nih, merasa sedikit kecewa dengan Benar sikap sekali Ibu Tini. seorang siswa yang Iya, tidak hadir lebih pada ke waktu jam pelajaran Ibu Mei, namun pada jam pertama anak tersebut si Rehan ini dia hadir. Nah, Ibu Mei sebelum kita melanjutkan dari cerita kita di saat ini, apa yang ingin Ibu Mei dapatkan? Apa yang ingin Ibu Mei dapat dari pembicaraan kita di saat ini? iya, saya berharap dari pembicaraan kita setelah ini mungkin
saya bisa dapat satu solusi ya, sebenarnya apa yang bisa saya lakukan supaya si Revan ini dia tidak membolos lagi di jam kerja, jam jam pelajaran saya. Mungkin ini lebih ke situ sih Bu Teni. Oke, Ibu Mei. Jadi Ibu Mei punya harapan itu dia sudah tidak bolos lagi si Revan ini dalam setiap mata pelajaran Ibu Mei. Ya, benar sekali Bu Teni. Nah, Ibu Mei, kita mau tanya dulu, eh, Ibu Mei tahu sih kalau anak tersebut mengapa sampai dia bersikap demikian? Pertama sih kalau menurut saya, mungkin dari sayanya Bu, mungkin saya kalau menilai dari saya mungkin ada salah dari sayanya juga karena mungkin saya terlalu keras untuk anak-anak karena memang si Revan ini dia sudah dari kelas 10 ini memang anaknya sedikit bermasalah dengan kehadiran. Kemudian karena saya agak sedikit tegas, mungkin dari sayanya itu yang pertama. Tapi ketika saya mengecek lagi ke eh, teman-temannya yang lain, ternyata dia ini bukan saya di jam pelajaran saya, tapi ada di beberapa mapel juga dia demikian. Begitu Bu Teni. Oke, Ibu Mei. Berarti si Rehan ini, Ibu Mei juga ternyata begitu keras ya untuk dia. Iya, Nah, pas selain dari sekali. informasi yang Ibu Mei tahu ini, apakah Ibu Mei pernah mendengar informasi-informasi dari teman ataukah dari anak-anak yang lain terkait dengan sikap yang dilakukan oleh si Rehan ini? Kalau informasi lain sih saya pernah menanyakan dari wali kelasnya terkait dengan latar belakang keluarganya. Si anak ini memang dia tinggalnya sama omanya karena orang tuanya kerja jauh. Jadi mungkin bukan mungkin sih, tapi wali kelasnya bilang terkadang dia tidak masuk sekolah itu karena tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi ini masalahnya kan dia masuk sekolah tapi bolosnya di jam saya begitu. Jadi mungkin hal-hal itu mungkin tidak bisa diabaikan kalau menurut saya. Itu tetap harus menjadi catatan untuk anak ini kalau menurut saya untuk saya sendiri sih. Oke, iya itu. Ternyata anak ini dia hadir, mau bilang informasi yang didapat tadi bahwa dia kesulitan karena keuangan dari orang tua. Namun ternyata anak ini dia hadir, namun di jam-jam pertama saja. Namun setelah masuk ke jam Ibu Mei, baru anak tersebut dia tidak masuk. Nah, eh, setelah menghadapi hal tersebut, apakah Ibu Mei pernahkah membangun ataukah secara langsung sudah berkomunikasi dengan si Rehan ini? Kalau membangun komunikasi secara langsung untuk yang bolos ini, saya belum ada kesempatan, Bu Teni sama dia, tapi saya sudah, lewat wali kelasnya, saya sudah titip pesan, supaya kalau misalnya dia masuk sekolah mohon informasi ke saya supaya saya mau langsung bertemu dan berbicara langsung sama si Revan ini. Oke, begini. Nah, kemudian bertolak dari semua yang sudah Ibu Mei sampaikan tadi bahwa sudah melakukan komunikasi, memang belum dengan si Rehan, namun dengan si anak wali kelas dari anak tersebut, Ibu Mei sudah membangun komunikasi. Apakah yang diinginkan oleh Ibu Mei terhadap anak si Rehan tersebut? Iya, kalau yang saya ingin pasti ada perubahan ya, ada perubahan. Dia tidak membolos lagi di jam saya, tapi dia bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tentunya. Kita semua pasti sebagai seorang guru sangat mengharapkan hal tersebut terjadi bagi kita punya anak-anak yang memiliki masalah tersebut. Nah, Ibu Mei, uh, menurut Ibu Mei sekarang itu kira-kira jika diukur dari keinginan daripada Ibu Mei tadi, kira-kira anak tersebut uh, sikap yang dia lakukan tadi, kira-kira dia ada dari step 1 sampai 10 itu kira-kira dia ada di step yang keberapa?
Kalau keinginan saya itu dia masih jauh di bawah, kalau mau dibilang dia masih di angka 4 mungkin ya Ibu Tini ya, karena memang, masalahnya agak sedikit berat karena memang kalau sudah berbicara mengenai disiplin siswa, kemudian dia sampai sudah bisa membolos dari kelas, ini berarti kalau dari poin 1 sampai 10 saya kasih dia sih poin 4. Oke, gini. Nah, eee, itu step yang bisa Ibu Mei kasih ke anak Rehan tersebut memang sesuai dengan dia punya sikap yang dia lakukan memang sebagai guru pasti kita akan uh, ada dalam pemberian step yang dilakukan oleh Ibu Mei. Nah, dari semua komunikasi yang sudah kita lakukan Ibu Mei, uh, dan ke depan ketika Ibu Mei bisa membangun komunikasi dengan anak tersebut, apa yang bisa step berapa yang bisa Ibu Mei ambil kepada si anak tersebut untuk lebih lagi kepada si Rehan ini? Kalau dari 4 sih saya ingin menaikkan ke 7, 7 atau 8 sih. Kalau menurut saya untuk idealnya kalau si Revan ini karena memang yang paling pentingnya itu perubahan perilakunya dulu, khusus untuk kedisiplinannya ini. Oke, ini jadi perubahan kedisiplinan yang dimiliki oleh Rehan itu yang memang kita sangat Ya, inginkan. Iya, Ibu Mei, dari semua yang sudah Ibu Mei sampaikan tadi, apa yang harus Ibu Mei lakukan kepada si Rehan ini supaya dia bisa merasa nyaman? kalau yang ingin saya lakukan sih memang untuk nyaman dan tidak nyamannya saya harus dari diri saya sendiri dulu. Karena tadi mungkin saya terlalu keras ya disiplinnya dengan cara yang agak sedikit keras sehingga dia mungkin tidak tidak mau sampai tidak suka ikut mata pelajaran saya sehingga dia membolos. Mungkin rasa nyamannya itu lebih kepada rasa penerimaan dia terhadap kehadiran saya khususnya. Ke perubahan sikap saya terhadap mendisiplinkan dia untuk ada dalam proses-proses ke depan mungkin. Oke, nah supaya anak itu dia merasa nyaman, kira-kira ada kemungkinan apa saja yang bisa Ibu Mei lakukan untuk bisa mewujudkan kenyamanan yang tadi Ibu Mei harapkan itu? Kalau untuk mewujudkan kenyamanan pasti yang pertama saya ya melakukan pendekatan dengan dia dulu, berbicara pribadi lepas pribadi, dengan pendekatan pendekatan pribadi seorang siswa terhadap, lebih ke orang tua ya, saya menempatkan diri untuk orang tua, supaya mungkin dia bisa lebih terbuka, mengungkapkan apa sih yang menjadi penyebab sehingga dia sering bolos di jam saya. Seperti itu Ibu Teni, sehingga uh, komunikasi yang baik ketika saya sudah mengetahui apa yang menjadi kendalanya, itu baru saya bisa mengambil langkah apa nih yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, Ibu Mei. Jadi setelah ini Ibu Mei akan tetap melakukan komunikasi, membangun komunikasi dengan dia, kemudian dengan orang tua. Oh, ada keterbukaan, kemudian tadi Ibu Mei juga sudah menyampaikan kalau sifat keras Ibu Mei mungkin setelah ini Ibu Mei akan melakukannya dengan uh, keterbukaan untuk bisa menerima anak tersebut dan mungkin dengan hal tersebut juga anak tersebut bisa menerima Ibu Mei kembali. Mungkin itu harapan Ibu Mei ya. Ya, Nah, ya. Ibu Mei, setelah kita berbincang-bincang di sore hari ini, uh, ada yang dapatkah yang Ibu Mei dapatkan dari sesi pembicaraan kita di saat ini? Banyak sekali yang saya dapatkan Ibu Teni ya. Pertama-tama terima kasih karena Ibu Teni sudah berikan waktu dan bisa apa namanya bertukar pikiran, memberikan
pertanyaan sehingga saya yang pertama saya rasa plong, saya bisa apa namanya bertukar pikiran sehingga beban saya terhadap si anak ini dia bisa ada solusinya begitu Ibu Teni. Jadi memang solusi yang saya dapatkan dari pembicaraan kita saat ini, ya langkah pertama yang harus lakukan itu saya harus melakukan pendekatan pribadi dengan si Revan supaya memang bisa mengetahui apa yang jadi kendala atau persoalan dan mungkin kedepannya saya dari pembicaraan ini awal ini sehingga saya mungkin bisa menentukan apa yang selanjutnya harus saya lakukan supaya ada perubahan dari si Revan ini sehingga ia tidak lagi membolos di jam saya. Oke, Bumi. Berarti setelah ini itu yang menjadi harapan Ibu Mei dan akan Ibu Mei lakukan yang pertama itu tetap membangun komunikasi baik dengan Rehan kemudian dengan orang tua supaya mereka mencari tahu apa yang menjadi masalah yang terjadi antara si Rehan dan Ibu Mei. Kemudian setelah itu Ibu Mei nantinya membangun komunikasi yang baik untuk ada dalam perbaikan-perbaikan untuk bisa mengembalikan anak itu untuk ada dalam setiap sesi pembelajaran. Oke, Bu Mei, itu yang Oke, bisa komunikasi di saat ini. iya, terima kasih Ibu Teni. Sama-sama, Ibu Mei. Oke Ibu Teni, tadi kita sudah boleh berbincang-bincang dan melakukan proses eh, apa namanya coaching, saling bergantian. Setelah ini kita bikin refleksi ya Ibu Teni untuk dipresentasikan setelah ini di main room. Oke Ibu Teni, mungkin Ibu Teni punya sudah selesai. Kita Sudah, bikin Bu Mei. oke, siap. Kita bikin umpan balik untuk proses tadi duluan. Jadi umpan balik yang pertama, silakan Ibu Teni memberikan umpan balik bagi proses coaching tadi khusus buat apa namanya peran coach yang sudah saya lakukan.
Persilahkan Ibu Teni. Oke, terima kasih. Yang pertama itu saya merasa senang dapat berbagi bersama dengan ini. Kemudian lewat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga itu bisa membangun dan membuka pemahaman saya sendiri, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi bisa memberikan solusi. Saya bisa memberikan solusi di dalamnya untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi terkait dengan masalah yang memang berlaku ini. Mungkin begitu saja umpan balik yang bisa kita sampaikan. Kalau dari pertanyaan-pertanyaannya bagaimana Ibu Teni, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kemudian dalam proses pembicaraan mungkin ada hal-hal yang bisa diberikan masukan untuk kedepannya dalam proses coaching, khusus untuk coach yang sudah saya lakukan, itu masukan terhadap itu mungkin Ibu Teni bisa sampaikan. Oke, Bu Mei, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu sangat luar biasa sekali, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dia tidak memberikan menyalahkan saya dalam hal ini masalah yang saya hadapi, namun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Mei tadi dia sangat membangun saya, dia memberikan motivasi sehingga muncul solusi dari setiap pertanyaan tersebut, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tindak lanjuti. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jadi pertanyaan itu sangat luar biasa sekali dan tidak saling menggurui, namun dari pertanyaan tersebut memberikan solusi bagi saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Teni untuk apresiasi dan masukannya, supaya nanti kedepannya saya akan terus mengembangkan dan terus berlatih. Oke, saya persilakan ke Ibu Teni. Oke, Bu Mei, mungkin sekarang kita menjadi Bu Mei punya umpan balik terkait dengan apa yang Bu Mei rasakan saat di coaching tadi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah menurut Bu Mei masih ada perbaikan atau masukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kesempatan beta berikan kepada Ibu Mei untuk memberikan umpan balik. Oke, terima kasih Ibu Teni. Yang pertama, setelah melakukan proses coaching, yang pertama pasti rasa senang, lega, karena sudah mendapatkan solusi untuk apa yang menjadi proses pembicaraan kita. Yang kedua, dari proses itu Ibu Teni punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, yang sehingga bisa menggiring saya dalam berpikir nih bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat saya membangkitkan rasa ingin tahu, kemudian apa loh sebenarnya solusi yang harus dilakukan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu luar biasa dan alurnya juga sudah sangat baik, sehingga percakapan kita terarah. Dan dalam proses itu kita sudah masih bisa Ibu Teni bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi, tetapi bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan, sehingga apa yang saya kemukakan itu dari saya sendiri, bukan dari ide atau dari masukan dari Ibu Teni. Jadi terima kasih sekali Ibu Teni karena sudah dalam proses ini memberikan proses yang luar biasa. Saya juga belajar dari Ibu Teni dan kita sama-sama saling belajar, dan tentunya kedepannya kita harus terus mengasah kemampuan untuk menjadi coach untuk dalam proses coaching ini sendiri. Mungkin itu umpan balik dari saya Ibu Teni. Sekali lagi terima kasih untuk proses yang sudah dilakukan bersama. Terima kasih Bu Mei untuk umpan balik yang sudah disampaikan, dan selamat sore untuk kita berdua. Selamat
Selamat sore Ibu Teni. Sampai bertemu lagi di percakapan-percakapan berikutnya. Sukses ya Oke, buat kita. ini Oke, sukses Ibu selalu. Teni. Demikianlah hasil dari ruang kolaborasi praktik coaching klinik antara saya dan rekan saya, Ibu Teni. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.